Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Yuyun Suhaiti NIM 1839, dan yang kedua ada Farah Salsabila Wibowo NIM 1840, dan yang ketiga ada Ahmad Hanafi Febrianto NIM 1841. Kami akan mempresentasikan tentang analisis kesalahan berbahasa. Baik, yang pertama ada pengertian analisis kesalahan berbahasa. Pengertian analisis kesalahan dikemukakan oleh Kristal pada tahun 1985 yang menjelaskan bahwa analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pembelajar yang sedang belajar bahasa asing atau bahasa kedua dengan menggunakan teori-teori linguistik. Kemudian menurut Tarigan pada tahun 1997 menjelaskan jika kita berbicara mengenai analisis kesalahan berbahasa, maka terdapat dua istilah yang berkaitan dan biasanya sulit untuk dibedakan. Yang pertama ada kesalahan berbahasa atau yang disebut error, yaitu penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah yang berlaku dalam bahasa itu. Yang kedua ada kekeliruan atau mistake, yaitu penggunaan yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Selanjutnya ada tujuan analisis berbahasa, analisis kesalahan berbahasa. Jihad pada tahun 2015 menyebutkan bahwa tujuan utama dari pendekatan ini yaitu yang pertama, memberikan data terkait kecenderungan kesalahan yang dialami oleh pembelajar ketika mempelajari bahasa sasaran serta faktor-faktor yang berpotensi untuk mempengaruhi terjadinya kesalahan tersebut. Yang kedua, hasil dari analisis kesalahan berbahasa digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan perangkat pembelajaran berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran. Lalu, menurut Corder pada tahun 1975 dan Tarigan pada tahun 1997 menjelaskan analisis kesalahan itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu tujuan teoritis dan yang kedua ada tujuan praktis. Selanjutnya, fungsi analisis kesalahan berbahasa. Pateda pada tahun 1989 menjelaskan bahwa pendekatan analisis kesalahan berbahasa dapat membantu guru. Dalam hal ini adalah pengajar untuk mengetahui jenis kesalahan yang dialami oleh pembelajar, baik itu terkait daerah kesalahan, sifat kesalahan, sumber kesalahan, dan penyebab kesalahan. Sementara Sidahar dalam Tarigan dan Tarigan pada tahun 1990 halaman 69 menyebutkan analisis kesalahan antara lain berfungsi untuk yang pertama, menentukan urutan penyajian butir-butir yang diajarkan dalam kelas dan buku teks, misalnya urutan mudah sampai sukar. Lalu yang kedua, menentukan urutan jenjang relatif penekanan, penjelasan dan latihan berbagai butir bahan yang diajarkan. Yang ketiga, merencanakan latihan dan remedial, memilih butir-butir bagian pengujian kemahiran siswa. Selanjutnya ada tahap-tahap analisis kesalahan berbahasa. Tahap yang pertama yaitu mengumpulkan data, yang kedua mengidentifikasi kesalahan, yang ketiga menjelaskan kesalahan, yang keempat mengklasifikasikan dan merangking kesalahan, yang kelima mengevaluasi kesalahan. Selanjutnya ada analisis deskriptif. Berbagai macam definisi tentang penelitian deskriptif diantaranya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain, menurut Sugiono pada tahun 2003.
Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, menurut Suharismi Arikunto pada tahun 2005. Jadi, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Selanjutnya ada materi ajar atau buku teks kelas 9, semester 1. Yang pertama ada materi teks prosedur. Menurut Ida Nuraida tahun 2008 yang menjelaskan bahwa arti teks prosedur adalah teks yang menjelaskan urutan langkah-langkah di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Sementara Harasiati DKK pada tahun 2017 halaman 88 menjelaskan bahwa teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat-alat. Berdasarkan dari segi isinya, ciri-ciri teks prosedur diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, ada isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Menurut Haristiati DKK pada tahun 2017 halaman 88. Lalu ada struktur teks prosedur. Yang pertama terdapat judul, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan dan alat, dan yang keempat terdapat langkah-langkah. Selanjutnya yang kedua ada teks eksplanasi. Menurut Wong pada tahun 2002 halaman 132 menjelaskan bahwa teks eksplanasi adalah suatu penjelasan yang menceritakan bagaimana dan mengapa hal-hal terjadi dalam bidang ilmiah dan teknis. Kemudian Ferdianto pada tahun 2007 halaman 155 mengungkapkan bahwa teks eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Farah Salsabila Wibowo. Saya Farah Salsabila Wibowo NIM 40 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yuyun Suhaiti. Menurut Priyatni tahun 2014 halaman 85, ciri bahasa teks eksplanasi yang pertama adalah memuat istilah. Yang kedua, menstruktur kalimatnya menggunakan konjungsi atau kata sambung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung atau penghubung waktu atau kalimat, misalnya jika, kalau, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang keempat, menjelaskan kondisi. Fenomenal bukan menjelaskan atau menceritakan tentang masa lalu. Yang kelima, fokus pada hal-hal umum, bukan partisipan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan hujan. Yang terakhir, bahasanya ringkas, menarik, dan juga jelas. Menurut Priyatni tahun 2014 halaman 87, langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi yang pertama yakni menentukan topik atau tema. Dan yang kedua, menentukan tujuan karangan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang sudah dipilih agar menjadi suatu urutan, yakni pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau interpretasi. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi kerangka eksplanasi. Yang ketiga, yakni ceramah. Ceramah adalah teks yang disusun atas beberapa paragraf yang berisi pemberitahuan ataupun penyampaian informasi di depan khalayak umum yang bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan untuk menambah wawasan atau membuat pendengar melakukan sesuatu hal tertentu.
Jika dilihat dari jenisnya, ada dua jenis teks ceramah, yakni teks ceramah yang bersifat umum dan teks ceramah yang bersifat khusus. Teks ceramah yang bersifat umum atau menyeluruh tidak ada batasan audiens dan materi yang disampaikan tidak ditentukan. Namun, untuk teks ceramah yang bersifat khusus, audiens ditentukan, audiens terdapat batasan dan juga materi yang disampaikan ditentukan. Ceramah biasanya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Yang kedua, biasanya dilakukan dalam keperluan belajar mengajar klasikal. Yang ketiga, pembicara berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang terakhir merupakan kegiatan pasif reseptif. Teks ceramah juga memiliki ciri kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama biasanya menggunakan saya, aku, mungkin juga menggunakan kami jika si pembicara mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah juga seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibat, oleh karena itu, selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Dan yang kelima, menyimpulkan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Dan yang keempat yakni cerpen. Cerpen merupakan salah satu karya sastra fiksi non-faktual. Dikategorikan sebagai fiksi non-faktual karena berupa hasil imajinasi seseorang. Penulis. Non-faktual di sini juga berarti bahwa cerpen tidak memerlukan data-data dan fakta yang menunjang kebenaran isinya. Namun demikian, cerita pendek juga tidak hanya bersifat khayalan yang dibuat begitu saja tanpa melalui perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan. Sabdiani Ratih, tahun 2018, halaman 2. Unsur intrinsik cerpen, yakni ada tema, amanat, alur, penokohan, latar, gaya bahasa. Yang pertama yakni tema. Tema adalah gagasan utama atau makna dasar dari sebuah karya sastra yang dapat dinyatakan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua adalah amanat. Amanat yakni pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah alur. Alur merupakan urutan atau jalan cerita dalam cerpen. Ada alur maju dan juga alur mundur. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Berbeda antara tokoh dan penokohan. Tokoh yakni pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah karakteristik atau watak karakter tokoh yang dimilikinya. Yakni ada antagonis, protagonis, figuran, dan tritagonis. Dan yang kelima adalah latar. Latar yakni tempat, waktu, dan situasi yang melatar belakangi terjadinya kisah dan cerita. Dan yang keenam yakni ada gaya bahasa. Gaya bahasa ciri khas penulis dalam menyampaikan ceritanya. Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti berikut. Yang pertama, banyak menggunakan
kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan, seperti menggunakan kalimat ketika itu, beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun silam, telah terjadi, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sejak itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindari. Dan yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, mengarahkan, mendambakan, mengalami. Dan yang keenam, menggunakan banyak dialog, hal-hal yang ditunjukkan dengan menggunakan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, Alam berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hanafi. Saya Ahmad Hanafi Febrianto, NIM 41, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Farah tentang analisis ciri kebahasaan materi ajar dari buku kelas 11 semester 1. Yang pertama, analisis ciri kebahasaan teks prosedur. Pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Contoh katanya yaitu tambahkan, arahkan, kembangkan, diamkan. Kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Contoh katanya ada layar monitor, keyboard, printer, kabel power, stabilizer. Kemudian ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Ada konjungsi subordinatif, yaitu kata sebelum, dengan, akan, setelah, agar, seperti. Yang kemudian konjungsi koordinatif, kata dan, atau. Selanjutnya, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Contohnya teks prosedur, cara menghidupkan komputer dan cara mematikan komputer. Kemudian teks prosedur, kiat menata rambut pendek. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contohnya yaitu mematikan dan menghidupkan komputer. Penjelasan dalam buku ajar kelas 11 semester 1 tidak digambarkan mengenai ukuran, jumlah, maupun warna secara terperinci. Tetapi dari teks yang disediakan banyak mengandung kata-kata yang merujuk pada komputer. Kemudian kiat menata rambut pendek. Penjelasan dalam buku ajar kelas 11 semester 1 mengenai kiat menata rambut pendek menjelaskan gambaran terperinci mengenai alat yang digunakan, contohnya handuk, sisir, atau serum rambut. Kemudian ada analisis ciri kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, memuat istilah. Dari buku ajar ada beberapa istilah. Hulu, hilir, yang merupakan istilah dari bagian sungai, sebelah muara, dan bagian atas sungai. Kemudian ada struktur kalimatnya menggunakan konjungsi atau kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Dalam buku ajar kelas 11 semester 1 ini menggunakan konjungsi dan kata sambung, yaitu mengakibatkan, disebabkan, dan sehingga. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung waktu atau kalimat. Dari buku ajar kelas 11 yaitu tidak ditemukan konjungsi waktu pada teks eksplanasi. Kemudian menjelaskan kondisi. Dari buku kelas 11 menjelaskan mengenai kondisi, yaitu berupa gempa dahsyat yang terjadi di Aceh. Kemudian fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Dari teks eksplanasi dalam buku ajar kelas 11 ini tidak jelas merupakan sebuah hal yang umum, karena gempa dan banjir adalah salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia.
teks eksplanasi mengenai bencana alam yang terjadi di Indonesia ini untuk menjelaskan dan menghimbau masyarakat agar berhati-hati apabila terdapat sebuah bencana alam dan juga mencegah agar tidak terjadi bencana alam. Yang keenam, bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Bahasa yang digunakan dari teks tersebut sederhana, mudah dipahami oleh siswa. Selain itu memberikan pernyataan yang jelas, mulai dari waktu terjadinya hingga jumlah korban yang terkena musibah. Kemudian analisis ciri kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua, jamak sebagai sapaan. Contoh katanya, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, hadirin yang berbahagia. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat dan digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan. Contoh katanya yaitu sebab, karena, oleh karena itu, kemudian, dan pada akhirnya. Selanjutnya menggunakan kata-kata persuasi. Contoh katanya sebaiknya, diharapkan, perlu. Kemudian menggunakan kata-kata kerja mental, yaitu merasa takut, menyemangati, dan mendoakan. Kemudian analisis ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, yaitu kelak, katamu akan ada buah yang bakal dipetik sebagai kebulatan hati begitu mudah. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya melompat, mengecup, membisikkan, menangkap, merangkak, dan menggosokkan. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang, yaitu isyarat sepasang angsa yang saling menggosokkan parutnya. Kemudian, kaulah matahari itu, bidadariku, berhari-hari kau merekat kasih hingga tak terkoyak oleh waktu. Tiba-tiba kau harus berpencar di bawah langit menuju sudut-sudut yang kosong. Contohnya. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, itu merasakan dan kebingungan. Kemudian menggunakan banyak dialog. Kali ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, aku takut bila aku berubah, tapi aku tak akan pernah, pangeranku, ucapnya pelan. Contohnya. Kemudian menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya kecewa, kebingungan, rindu, kesetiaan, dan lainnya. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.